Selamat pagi semuanya. Saya akan mempresentasikan topik penelitian saya yaitu paradigma lingkungan baru atau New Environmental Paradigm pada guru sekolah dasar. Yaitu latar belakangnya, majunya perkembangan zaman menyebabkan kerusakan lingkungan sehingga manusia merasa superior di bumi daripada makhluk hidup yang lain. Akibatnya banyak terjadinya bencana alam yang menyebabkan terancam punahnya keanekaragaman hayati. Oleh karena itu diperlukannya New Environmental Paradigm, yaitu paradigma lingkungan baru. Berikut adalah literatur dari topik penelitian saya, yaitu Wardani tahun 2017 tentang pengaruh personality dan New Environmental Paradigm terhadap responsibility environmental behavior. Yang kedua ada Disa Natasha tahun 2015, yaitu perbedaan paradigma lingkungan baru atau New Environmental Paradigm mahasiswa dengan gaya kognitif field independent dan field dependent. Yang ketiga ada Lisa Dwi Ningtyas tahun 2018 tentang pengaruh kecerdasan naturalistik dan paradigma lingkungan baru terhadap sensitivitas lingkungan. Yang keempat ada Kevin dan Bertina tahun 2012 tentang motif kepedulian lingkungan dan kaitannya dengan perilaku konsumen sadar lingkungan. Yang terakhir ada Imade Putrawan tahun 2015 tentang Measuring New Environmental Paradigm Based on Student Knowledge About Ecosystem and Locus of Control. Berikut adalah model dari UNU, di mana di sini ada New Environmental Paradigm. Saya mengambil topik penelitian dari model UNU. Dari judulnya adalah The Moderating Effect of Student Personal Trait on Pro-Environmental Behavior Intention in Response to Climate Change. Identifikasi masalahnya yang pertama, apa sajakah yang mempengaruhi New Environmental Paradigm atau NEP? Yang kedua, bagaimana NEP dalam lingkungan sekolah terutama pada guru sekolah dasar? Perumusan masalahnya itu bagaimana New Environmental Paradigm pada guru sekolah dasar. Selanjutnya ada metode penelitiannya. Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian ini mempunyai satu variabel atau New Environmental Paradigm yang merupakan variabel terikat. Berikut adalah populasi dan samplingnya. Populasinya yaitu seluruh guru SD di Banten menggunakan proporsi sampling dari seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Banten, dipilihlah Kabupaten Tangerang. Selanjutnya dengan menggunakan cluster random sampling dari seluruh kecamatan di Kabupaten Tangerang, terpilihlah Kecamatan Panongan. Dengan menggunakan cluster random sampling dari seluruh SD di Kecamatan Panongan, terpilihlah SDIT Al-Fatih. Yang terakhir, dengan menggunakan simple random sampling diambil secara acak 30 sampel dari 37 responden yang terpilih, maka sampel penelitian ini berjumlah 30 guru. Selanjutnya ada instrumen dari New Environmental Paradigm. Yang pertama ada definisi konseptualnya. New Environmental Paradigm adalah suatu cara pandang seseorang dalam mengelola alam bukan hanya untuk mencapai target ekonomi yang diinginkan, tetapi tetap menjaga lingkungan. Yang kedua ada definisi operasionalnya, yaitu New Environmental adalah suatu cara pandang guru dalam mengelola alam bukan hanya untuk mencapai target ekonomi yang diinginkan, tetapi tetap menjaga lingkungan yang diukur menggunakan skala New Environmental Paradigm. Dengan pemberian skor, apabila penyertaannya positif maka penilaiannya 5, 4, 3, 2, 1, yaitu sangat setuju, setuju, tidak berpendapat, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Berikut adalah kisi-kisi instrumennya. Ada 5 dimensi dari New Environmental Paradigm. Yang pertama ada realitas tentang adanya batas pertumbuhan atau limit to growth. Indikatornya adalah pertumbuhan penduduk di butir nomor 1 dan 2. Yang kedua adalah perlunya konservasi alam di butir 3 dan 4. Yang ketiga ada sumber daya alam yang sangat terbatas jumlahnya di butir 5 dan 6. Yang kedua ada anti-antroposentisme. Indikator yang pertama, makhluk hidup mempunyai hak yang sama untuk hidup di butir nomor 7 dan 8. Yang kedua, memodifikasi alam sesuai dengan kebutuhan manusia di butir nomor 9 dan 10. Yang ketiga, mengatur seluruh alam ada di butir nomor 11 dan 12. Selanjutnya adalah dimensi yang ketiga, kerapuhan pada keseimbangan alam atau the fragility of nature balance.
Indikator yang pertamanya adalah penggunaan teknologi yang ramah lingkungan di butir nomor 13 dan 14. Indikator yang kedua, perlindungan terhadap lingkungan dari kepentingan ekonomi di butir 15 dan 16. Yang ketiga, ada keseimbangan alam sangat rentan di butir nomor 17 dan 18. Yang keempat, ada penolakan terhadap eksempsionalisme atau rejection of exemptionalism. Indikator yang pertama tidak lepas dari hukum alam, ada di butir nomor 19 dan 20. Indikator yang kedua, mempelajari alam untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam, ada di butir nomor 21 dan 22. Yang ketiga, ada memiliki alam untuk tetap survive, ada di butir nomor 23 dan 24. Yang terakhir, dimensi yang terakhir adalah kemungkinan adanya krisis ekologi, yaitu the possibility of an eco crisis. Indikator yang pertamanya, melakukan tindakan yang semena-mena terhadap lingkungan, ada di butir nomor 25 dan 26. Yang kedua, ada terganggunya keseimbangan alam di butir 27 dan 28. Yang ketiga, peduli terhadap pembangunan berkelanjutan, ada di butir nomor 29 dan 30. Berikut adalah contoh butirnya. Nomor 1, sebaiknya pesatnya laju pertumbuhan penduduk dihambat agar pencemaran air dapat dicegah. Opsinya itu terdiri dari sangat setuju, setuju, tidak berpendapat, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Di butir yang kedua, contohnya ada pertumbuhan penduduk dapat menurunkan kerusakan lingkungan di perkotaan. Dengan option sangat setuju, setuju, tidak berpendapat, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Dan butir yang ketiga, sebaiknya manusia hidup tidak perlu harmonis dengan lingkungan. Optionnya adalah sangat setuju, setuju, tidak berpendapat, tidak setuju, dan sangat tidak setuju. Terima kasih telah memperhatikan topik penelitian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa.